Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, berita sukacita pada minggu hari ini, Minggu Paskah yang pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 28 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah buat kita semua. Paskah ini menjadi berita sukacita bagi kita, bahkan bagi dunia ini yang percaya kepada Yesus. Yesus Anak Allah yang tidak sama dengan dunia ini, yang tidak sama dengan kita, dengan manusia, telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan kematian. Paskah yang berarti melewati. Yesus telah melewati kematian itu. Yesus telah bangkit dengan kekuatan Allah Bapa di luar logika manusia, bahkan menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang menjaga kubur Yesus. Sekali lagi, Yesus telah bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, orang-orang yang mengasihi Dia masih dihantui rasa takut, kesedihan, sebab sosok yang mereka kagumi, sosok yang mereka yakini adalah anak Tuhan, yang telah melakukan tanda-tanda keajaiban. Orang-orang yang mengasihi Dia larut dalam kesedihan. Juga kepada perempuan-perempuan semasa hidup Yesus yang begitu dekat dengan Yesus, Maria Magdalena, dan ada lagi Maria yang lain, juga larut dalam kesedihan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, setelah sehari Sabat lewat, perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus itu pergi ke kuburan Yesus dengan tujuan untuk mengurapi, memberikan minyak kepada jenazah Yesus sebagai tanda kasih mereka kepada Yesus. Tak kala mereka akan berjalan ke kubur itu, di luar pikiran mereka keajaiban terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari surga dan menggulingkan batu itu. Lalu Yesus bangkit. Sehingga kejadian itu menimbulkan gentar ketakutan bagi penjaga-penjaga saat itu. Mereka berlari ke ketakutan, sebab gempa bumi yang terjadi, malaikat yang turun menggulingkan batu itu, tidak sanggup mereka perhatikan. Juga perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang membawa minyak urapan itu juga penuh dengan ketakutan, sebab hal itu tidak pernah mereka saksikan. Walaupun sebenarnya semasa hidup Tuhan Yesus, Dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak manusia itu akan mati disalibkan dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi ternyata Bapak Ibu tidak segampang itu untuk percaya akan hal itu. Lalu malaikat Allah berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Lihatlah tempat Dia berbaring. Jangan takut, sebab apa yang kamu cari itu, mayat Tuhan Yesus yang dikuburkan di sini, dia tidak ada lagi. Tutup kubur ini telah digulingkan dan Dia telah bangkit, sebagaimana Dia katakan. Karena itu jangan takut. Dan segeralah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit. Segeralah, pergilah." Bapak Ibu, perempuan-perempuan yang baik hati itu, perempuan-perempuan yang begitu mengasihi Tuhan Yesus, menjadi saksi pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun mereka masih dihantui rasa takut, rasa bimbang, percaya tidak percaya, tetapi Bapak Ibu, mereka juga diliputi rasa sukacita yang berlebihan. Malaikat itu telah merubah kesedihan dan ketakutan mereka menjadi sebuah sukacita, rejoice, sukacita yang besar dari Tuhan. Pergilah, segeralah, beritakan berita ini
sebabnya mereka pergi dan berlari cepat-cepat dengan sukacita agar berita itu diketahui oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus yang dikatakan oleh malaikat Allah yang turun dari surga telah mendesak perempuan itu untuk percaya dan jangan takut. Dan yang kedua, perempuan itu didesak untuk berbagi kewajiban mereka. Yang utama adalah memberitakannya. Didesak untuk pergi dan segera pergi untuk berbagi tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Berlari untuk memberitakan, membagikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, didesak untuk bersukacita. Lalu perempuan-perempuan itu pergi dan segera berlari. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa kepada mereka. Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kembali sebagaimana malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-10. Kembali Yesus berkata, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paskah telah sampai kepada kita pada hari ini. Berita kebangkitan, cerita bagaimana Tuhan Yesus melewati kematian itu hadir kembali pada kita saat ini. Hadir di tengah-tengah kegalauan, kebimbangan kita saat ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, tentu banyak hal-hal yang kita ragukan, banyak yang kita takutkan, banyak yang kita bimbangkan. Apalagi saat ini kita masih tetap beribadah di rumah karena perintah pemerintah kita, dan kita juga ada ketakutan untuk menghadapi. Dua kita semua, bagaimana keadaan ini dapat cepat berlalu. Berita Paskah pada hari ini yang memberitakan kuasa kemenangan, berita kemenangan, agar kita juga mengalami kuasa kemenangan yang berorientasi kepada keutamaan Kristus. Kristus yang menang itu, Kristus yang telah mengalahkan dunia ini, Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Itulah orientasi kemenangan kita, berorientasi kepada keutamaan Kristus. Dan yang kedua, berita Paskah yang kita dengar pada ibadah kita hari ini memulihkan harapan baru. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang selalu hadir untuk menolong kita. Karena itu jangan takut. Jangan takut. Kekuatan dunia ini telah dikalahkan oleh Yesus. Dan yang ketiga, Paskah adalah pertanda Yesus yang bangkit mengubah semangat yang runtuh menjadi orang-orang yang optimis, dapat berjalan dengan baik. Orang-orang yang telah menerima berita Paskah itu, yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus, dia mengubah semangat yang runtuh, semangat yang
bersama Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang berkuasa dan memerintah atas hidup kita. Dia tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun saat ini kita bimbang, kita takut, kita ragu, penuh dengan kecemasan, tapilah Yesus yang bangkit itu berkuasa untuk memulihkan kehidupanmu. Paskah Yesus bangkit, Dia juga menghilangkan segala ketakutan kita untuk menjalani hidup ini, termasuk menghadapi virus corona yang saat ini masih menghantui pikiran dan kehidupan kita. Berita Paskah ini harus kita beritakan, sama seperti perempuan-perempuan itu. Mereka bergegas, berlari, diliputi rasa sukacita yang besar, memberitakan kepada murid-murid Yesus, bahkan memberitakan kepada orang lain. Itulah tugas kita Bapak Ibu hari ini, yang telah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita Paskah itu. Allah memerintahkan kepada kita, segeralah, berlarilah, beritakan berita ini, agar sukacita itu jangan berhenti hanya pada hidupmu, tetapi tugasmu, kewajibanmu, segeralah berlari dan berlari, agar orang yang penuh kecemasan, orang yang bimbang hari ini, orang yang takut hari ini mendengarkan berita itu, Yesus telah menang. Sukacita akan meliputi kehidupan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah lewat berita Paskah ini kebimbangan kita dipulihkan, dihilangkan, ketakutan kita berubah menjadi sukacita yang besar. Biarlah apa yang terjadi saat ini, kita yakini bahwa Tuhan turut ambil bagian. Biarkan juga apa yang kejadian ini untuk semakin mengasah kedekatan kita kepada Tuhan, sembari kita memelihara persekutuan yang baik dengan keluarga. Pergilah, bersegeralah, berlarilah, beritakan berita sukacita, berbagilah akan informasi kebangkitan Tuhan Yesus, berbagilah kepada juga orang-orang yang menderita saat ini. Perjalanan kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Saya yang tahu bagaimana saat ini keadaan kehidupan saya. Bapak Ibu juga yang tahu secara pribadi, lepas pribadi. Kita dalam bawah kamangat kanan genuk. Kita nggak tahu di perbuatan anak karena masa. Udah yang kamangat kanan lebih pasal-pasal di pasal debat tuh. Akal siroha di pasal debat tuh atau di perbuatan. Munang luas nama saon. Jangan biarkan yang terjadi saat ini menghilangkan sukacitamu. Berkat Tuhan masih lebih banyak yang kita terima dibandingkan ketakutan kita hari ini. Apalagi setelah mendengarkan berita Paskah ini yang mengingatkan untuk tidak takut. Berbagilah berita sukacita ini. Berbagi juga Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita mungkin yang hari ini tidak lagi bisa bekerja, kepada saudara-saudara kita seiman bahkan yang tidak seiman yang hari ini mungkin tidak lagi bisa makan. Berita Paskah ini juga mengingatkan kepada kita, berbagilah kepada mereka. Tugas kita adalah berbagi dan berbagi. Berikan air kepada orang yang haus, berikan makanan kepada orang yang lapar.
kuatkan mereka, berbagi dan berbagilah. Itulah berita sukacita yang hadir pada perayaan Paskah hari ini. Yesus yang bangkit mengatakan kepada kita, jangan takut, aku akan menyertai kamu selalu dan selalu. Jangan takut dan pergilah, beritakan berita sukacita ini agar dunia ini mengetahui Yesus Kristus anak Allah mampu mengalahkan dunia ini. Paskah hari ini mengingatkan kepada kita, jangan hilang rasa sukacitamu bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada ibadah perayaan Paskah hari ini. Berita sukacita yang menghilangkan ketakutan kami karena Yesus telah bangkit. Kubur itu telah kosong. Malaikat yang turun dari surga telah menggulingkan batu itu. Yesus bangkit. Kematian kalah. Dunia dengan segala kejahatannya dia kalahkan. Berita kebangkitan ini pada awalnya menimbulkan rasa takut kepada perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi ketakutan itu telah berubah menjadi sukacita ketika malaikat dan bahkan Tuhan Yesus meyakinkan mereka untuk tidak takut. Tetapi biarlah segera bergegas memberitahukan kepada murid-murid Yesus tentang kebangkitan. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang melegakan kehidupan kami pada hari ini. Ketakutan yang hadir dalam kehidupan kami, kebimbangan demi kebimbangan yang telah hadir dalam kehidupan kami, hari ini telah berubah menjadi sukacita yang besar karena Tuhan telah mengalahkan ketakutan dan kebimbangan kami. Kegelisahan kami telah berubah dengan rejoice atau sukacita dari Tuhan. Tuhan meyakinkan kami bahwa dunia ini telah Yesus kalahkan. Itu berarti kebenaran itu juga telah menjadi milik kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Tidak ada alasan kami untuk tidak pergi dan bergegas berlari memberitahukan, mengabarkan berita sukacita ini agar semua orang dapat mengetahui, dapat mendengar, bahkan dunia ini mendengar bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Firman-Mu pada hari ini juga mengingatkan kepada kami ketika kami disuruh untuk bergegas dan berbagi berita ini. Kami juga diingatkan untuk juga mau berbagi kepada saudara-saudara kami yang patut kami bantu. Apalagi dalam suasana virus corona yang sampai hari ini belum mereda. Banyak saudara-saudara kami Tuhan yang tidak lagi bisa bekerja. Banyak saudara-saudara kami yang sulit mendapatkan makanan, minuman, bahkan banyak yang sakit. Firman-Mu hari ini mengajarkan, mengingatkan, memerintahkan kepada kami, pergilah dan berbagilah kepada mereka. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami untuk mau berbagi, karena berkat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Tugas kami adalah berbagi dan berbagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pergumulan kehidupan jemaat-Mu, khususnya HKBP Pondok Indah ini. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan mereka, menghilangkan kebimbangan dan ketakutan mereka. Kami yakin dalam penyertaan Tuhan, mereka akan mampu menghilangkan rasa ketakutan dan kebimbangan itu, sehingga mereka dapat setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini pemerintah kami mengajarkan kepada kami untuk tetap berada di rumah, stay at home, bahkan untuk membatasi interaksi sosial kami, biarlah kami mematuhi itu Tuhan. Semua itu adalah bagian petunjuk dari Tuhan untuk memutus mata rantai COVID-19 atau virus corona ini. Bersama Tuhan kami akan dapat melalui hari-hari ini dengan baik.
Bersama Tuhan kami akan mampu memutus mata rantai virus corona ini. Bersama Tuhan kami juga akan mampu bersukacita menjalani kehidupan ini. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, Tuhan hiburkan. Kami juga mau berdoa kepada tenaga medis di seluruh Indonesia yang saat ini juga berjuang mempertaruhkan bahkan nyawa mereka untuk membantu para saudara-saudara kami yang menderita sakit, khususnya terkena virus corona. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, sertai mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat kita berikan melalui pahalado atau juga langsung kepada sekretariat Gereja HKBP Pondok Indah, atau juga mentransfer secara langsung kepada rekening Gereja HKBP Pondok Indah.